sebuah kota pelabuhan di timur jauh Rusia, yaitu Vladivostok. Ini adalah pelabuhan militer Rusia di Vladivostok. Kita bisa melihat dengan jelas kapal-kapal militer Rusia di sini. King crabnya udah datang, satu ekor nih 1,5 kilo. Selamat siang dari Khabarovsk, sebuah kota di timur jauh Rusia. Setelah 2 hari di sini, hari ini aku mau berangkat ke kota lainnya, sebuah kota pelabuhan di timur jauh Rusia, yaitu Vladivostok. Sekarang aku sudah di bandara, ini Bandara Internasional Khabarovsk. Yuk, sekarang kita jalan dulu. Cuaca hari ini cerah banget. Kita check-in dulu ya, check-in bagasi. Luggage. Oke. Spasibo. Ini udah check-in bagasi. Pesawat jam 3:20 menit. Dan boarding time-nya jam 2:40 menit. Ini bandaranya meskipun nggak terlalu gede, tapi bagus ya. Penerangannya bagus. Dan di sini mau lewat security check dulu. Boarding gate-nya di sini. Bandaranya kecil tapi rapi dan nyaman ya. Spasibo. Ini boardingnya turun lantai, ya 3 lantai. Ini harus naik shuttle bus lagi. Penerbangan hari ini dengan Rosia Airlines, sebuah maskapai yang merupakan bagian dari Aeroflot. Ini naik pesawat kecil ya, pesawat buatan Rusia, Sukhoi Superjet 100. Dengan kapasitas penumpang nggak sampai 100 orang. Flight time will be 1 hour and 10 minutes. I wish I wasn't late. Jarak dari Khabarovsk ke Vladivostok sekitar 800 km. Penerbangan memakan waktu 1,5 jam. Sebenarnya ada kereta juga yang beroperasi dari Khabarovsk ke Vladivostok yang merupakan bagian dari jalur kereta Trans-Siberia. Perjalanan dengan kereta memakan waktu sekitar 12 jam. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for landing. Please ensure that your seat back is in the upright position. Udah sampai di Bandara Vladivostok, naik shuttle bus lagi. Wah, bagasinya cepet banget. Begitu keluar, penumpang begitu turun dari pesawat ini langsung keluar nih bagasinya.
Nunggu kopernya nggak sampai 2 menit. Ini bandaranya dari pusat kota cukup jauh ya, jaraknya 36 km. Dari bandara ke pusat kota bisa naik bus, naik kereta, ataupun naik taksi ya. Aku mau coba naik bus. Itu ada pilihannya, taksi, bus, atau naik kereta. Nah, ini adalah jadwal kereta yang beroperasi dari bandara ke pusat kota dan sebaliknya. Tetapi karena jadwalnya kurang pas, aku memilih transportasi lainnya. Tadi aku lihat jadwal busnya itu paling sore cuma sampai jam 4 lewat 42 menit waktu setempat. Sekarang udah jam 5. Terus aku tanya orang, nggak ngerti mereka ngomong apa. Ujung-ujungnya aku naik taksi juga. Dari bandara ke pusat kota Vladivostok naik taksi 1.500 rubel, sekitar 300.000 rupiah. Ini udah datang. Спасибо. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Perjalanan dari Bandara Vladivostok ke pusat kota dengan taksi memakan waktu sekitar 75 menit. Arus lalu lintas pada hari itu cukup padat. Aku tidak pernah menyangka kota di ujung timur jauh Rusia ini bisa seramai dan sepadat ini. Kita udah sampai hotelnya, Hotel Ekuator. Ini hotelnya klasik banget ya, lobbynya juga tadi bagus. Dan nih kamar aku di 906. Dan kunci kamarnya memang beneran kunci biasa, bukan pakai kartu gitu. Nah, ini kamarnya. Kita mulai dari kamar mandi ya. Kamar mandinya lumayan bagus, bersih ya. Ada bathtubnya lagi, meskipun kecil. Nah, ini kamarnya single bed, buat satu orang doang. Ada lemari kecil. Ada meja, kursi, seperti biasa. Ada TV kecil juga. Dan mantapnya nih, pemandangannya langsung menghadap ke laut sana. Untuk tarif hotel ini sekitar 1,3 juta rupiah ya, per malam. Nah, sekarang kita udah jalan-jalan di jantungnya Vladivostok. Dan yang langsung kerasa, kota ini hidup dan ramai. Kalau kalian lihat peta Rusia, ibaratnya negeri beruang merah ini punya sisi yang menghadap ke Pasifik. Nah, Vladivostok yang terletak di ujung tenggara timur jauh Rusia ini menjadi kota pelabuhan terbesar negara tersebut di Samudra Pasifik. Letaknya tidak jauh dari perbatasan antara Tiongkok dan Korea Utara, bikin kota ini jadi pintu gerbang Rusia ke Asia Timur. Tapi fun fact-nya, Vladivostok nggak selalu milik Rusia. Dulu wilayah ini dikenal sebagai Haishenwai, di bawah kekuasaan dinasti Qing Tiongkok. Baru pada tahun 1860, Rusia dan Tiongkok menandatangani perjanjian Beijing, dan sejak saat itu Rusia mendirikan pos militernya di sini dan memberinya nama Vladivostok yang artinya penguasa timur. Sejak itu, Vladivostok berkembang menjadi kota pelabuhan angkatan laut yang super kuat, sekaligus ujung akhir dari jalur kereta api Trans-Siberia. Dengan populasi sekitar 600.000 jiwa, Vladivostok itu ibarat sebuah melting pot. Budayanya campuran unik antara Eropa dan Asia. Yuk ikuti terus perjalananku menelusuri setiap sudut kota Vladivostok, beserta kuliner dan rahasia tersembunyi dari mutiara timur Rusia ini. Sudah jam 7 lewat 17 menit di malam hari. Rame ya kotanya ya.
Sekarang aku mau ke sebuah bukit yang ada di Vladivostok untuk melihat pemandangan kota Vladivostok. Nanti sunsetnya jam 7:32. Sekarang masih musim panas, penghujung musim panas di sini. Jadi siang harinya panjang banget. Aku udah sampai, susah banget cariinnya, tapi bagus banget pemandangannya. Dan dari sini kelihatan ada sebuah jembatan, itu namanya jembatan Zolotoy Rock atau Golden Horn, salah satu ikon dari Vladivostok, sekaligus merupakan salah satu jembatan kabel pancong terpanjang di dunia. Jembatan Golden Horn Vladivostok dibangun untuk menyambut KTT APEC 2012. Jembatan ini membentang sepanjang 1,3 km di atas Teluk Zolotoy dengan tiang jembatan berbentuk huruf V yang ikonik, menjadikannya salah satu landmark dari Vladivostok. Mantap banget sound system mobilnya. Ini udah malam, aku mau makan dulu, mau makan king crab. Salah satu ciri khas dari Vladivostok. Tapi restoran ini dibuka orang China deh kayaknya. Ini pelanggannya semua orang Rusia, orang lokal sini. Restoran yang dibuka oleh orang China. Selain king crab, mereka ada jual Chinese food gitu juga, kayak dumplings, mie goreng, nasi goreng, dan aneka masakan khas China. 一只大概有多重啊？ 1+5到2，最高的也肯定没有2的。哦，帮我挑吧，怎么好我也不懂。看眼缘，看眼缘。对这个东西谁也不知道是啥样，那有一个这个，可以吗？可以。买定离手啊！好，行，想好了，想好了。极其不愿意跟你指着。哎呀，挺大的。还挺大的，这个差不多有2公斤嘛。没有，没有。好，可以吗？可以就它了。 Satu ekor ini 1,5 kilo, tadi harganya 2.500 rubel per kilo. Ini 1,5 kilo kurang lebih berapa ya? Hampir 4.000 rubel. Ini termasuk murah sebenarnya dibandingkan di tempat lain. Biasanya king crab ini mahal sekali ya. Ini makannya dari mana nih? Aku bingung. Maafin aku. Tadi aku yang pilih kamu. Ayo. Dia cangkangnya berduri. Dagingnya empuk banget. King crabnya cuma direbus doang. Menikmati rasa aslinya. Durinya tajam banget. Makan satu ekornya aja kenyang dah. Aku udah bandingin beberapa restoran, dan restoran yang satu ini harganya yang paling murah. Ada restoran yang menjual king crab ini sampai 3.500 rubel per kilonya. Bahkan ada 4.000. Yang satu ini cuma 2.500 rubel. Ini aku cocokin sama kecap dan cabai deh. Memang harus dicocokin sama cabai. Tapi rasa aslinya aja udah enak. Manis, dagingnya empuk. Tadi aku tanya pemiliknya. Mereka itu orang Harbin. Udah buka restoran di sini 2 tahun. Laris jualan mereka. Kata mereka orang Rusia suka Chinese food. Kalau makanan Rusia kan boring ya. Rasanya plain gitu, tawar. Aku di sini beberapa hari aja udah bosen dengan makanan Rusia. Pengen Asian food, makanan Asia.
Waduh, banyak banget dagingnya. Kita mulai dari kaki-kakinya dulu ya. Beneran raja kepiting nih. Makan. Kalau datang Vladivostok, wajib cobain ya king crab-nya. Kapan lagi? Aku nggak tahu di Indonesia ada dijual nggak? Harganya berapa kalau di Indonesia king crab kayak gini? Ini sekilo 2.500 rubel, berarti sekilonya kurang lebih 500.000. Dan ini jualnya di restoran loh. Ini susah banget beneran buka cangkangnya. Ini duri semuanya. Nih tinggal bagian badannya kita buka ya. Waduh. Ini insangnya nggak boleh dimakan. Insangnya harus dibuang. Daging di bagian badannya nggak banyak. Kebanyakan di bagian kakinya ya, bagian pahanya. Waduh, kenyang banget. Tapi puas sih makannya. Sampai aku korek-korek semua dagingnya. Full protein. Full kolesterol juga. Ini vibes kotanya seru banget ya. Ini di malam hari, di tepi pantai, belakang aku itu sebuah teluk. Banyak yang duduk bersantai di sana. Ada kafe juga di sepanjang tepi pantainya. Sekarang udah jam 10:30 malam. Tapi masih rame banget kotanya. Hari ini malam Sabtu. Weekend sudah dimulai ya. Kotanya hidup banget. Нас просто меняют местами. Таков закон станции. Круговорот людей. Нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, здесь наверх ногами. И эти звезды... Hari kedua di Vladivostok, kita lanjut explore lagi. Hari ini cuacanya juga cukup bagus, cerah. Suhu hari ini, suhu tertingginya 25 derajat Celcius di penghujung Agustus ya. Kota Vladivostok dibangun di atas perbukitan, makanya jalannya naik turun terus. Di sana mau menanjak ke atas lagi gitu. Seperti Hong Kong ya, sama-sama kota pelabuhan, terus kotanya dibangun di atas perbukitan gitu. Aku suka vibes kotanya ya. Perpaduan klasik dan modern. Bangunan-bangunan ini kebanyakan peninggalan abad ke-19. Ada juga bangunan modernnya. Kotanya juga tertata rapi. Sekarang kita lagi berada di sebuah alun-alun di kota Vladivostok, namanya Central Square, yang menjadi pusat kegiatan di kota ini. Biasanya berbagai perayaan, acara budaya diadakan di sini, karena areanya yang cukup luas. Di sana ada air mancur, ada sebuah monumen juga. Ini adalah monumen untuk para pejuang Soviet di timur jauh Rusia. Monumen ini dibangun pada tahun 1961 untuk memperingati kemenangan Bolshevik dalam Perang Saudara Rusia dari tahun 1917 hingga 1922. Juga sekaligus untuk memperingati perjuangan mendirikan kekuasaan Soviet di wilayah timur jauh Rusia. Revolusi yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 atau yang dikenal sebagai Revolusi Bolshevik adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan jatuhnya Kekaisaran Tsar Rusia
Lalu pada akhirnya Uni Soviet berdiri, yang dipimpin oleh Vladimir Lenin ya. Aku nggak bawa makanan pula. Langitnya bagus banget, suasananya bagus. Bebas polusi ya. Ini adalah pelabuhan militer Rusia di Vladivostok. Kita bisa melihat dengan jelas kapal-kapal militer Rusia di sini. Dan di sini ada sebuah monumen. Ada tulisan tahun 1860. Karena pada tahun 1860, dinasti Qing China resmi menyerahkan Vladivostok kepada Kekaisaran Rusia pada saat itu. Setelah kedua belah pihak menandatangani sebuah perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Beijing. Kedua belah pihak tentunya memiliki perspektif masing-masing terkait perjanjian Beijing yang ditandatangani pada tahun 1960. Dari perspektif Rusia, ini merupakan sebuah keberhasilan Rusia dalam misi ekspansi ke area timur jauh melalui cara damai. Tetapi dari pihak Tiongkok menganggap perjanjian tersebut merupakan sebuah perjanjian tidak setara. Dari perjanjian tersebut, Tiongkok harus melepaskan sebagian wilayah di timur lautnya kepada Rusia. Totalnya ada 1 juta kilometer persegi yang diserahkan kepada Rusia. Salah satunya adalah wilayah Vladivostok. Sebelum diserahkan kepada Rusia, nama area ini adalah Haishenwai. Karena pada zaman dulu di sini adalah sebuah desa nelayan dan banyak menghasilkan teripang. Haishen dalam bahasa Mandarin artinya teripang. Lalu setelah Rusia mengambil alih daerah ini, wilayah ini, namanya diganti menjadi Vladivostok, yang artinya penguasa timur. Wah, ini keren banget. Ini kapal selam Rusia yang ditugaskan selama periode Perang Dunia Kedua. Kapal selam C-56. Kapal selam ini pernah ditugaskan pada tahun 1941. Dan pernah melintasi Samudra Pasifik dan Atlantik. Ini adalah Eternal Flame, api abadi yang menyala untuk mengenang dan menghormati para pahlawan yang gugur selama Perang Saudara Rusia dan Perang Dunia Kedua. Ini bukan fenomena alam, melainkan api yang sengaja dinyalakan sebagai simbol peringatan dan penghormatan yang tidak pernah padam. Di atas tembok ini tertulis nama-nama prajurit yang gugur, yang berkorban selama perang yang terjadi dari tahun 1941 hingga 1945. Aku berpindah tempat ke sebuah situs bersejarah lainnya, yaitu The Arts of Prince Nicholas. Di sini aku menemukan sedikit jejak peninggalan dinasti Qing. Di sini ada 2 prasasti peninggalan dinasti Qing Tiongkok. Sisi satunya ditulis dengan bahasa Rusia dan sisi satunya lagi ditulis dalam bahasa Mandarin. Prasasti ini didirikan pada masa dinasti Qing, tepatnya pada tahun ke-26 pemerintahan Kaisar Guangxu, sekitar tahun 1901. Ada 2 meriam diletakkan di depan pintunya. Di sebelah sini ada 1 prasasti lagi, tapi sudah tinggal setengah ya. Bagian atasnya sudah hancur. Ini juga sama. Dituliskan dalam bahasa Rusia dan bahasa Mandarin. Meskipun sudah 100 tahun lebih, tapi masih kelihatan goresannya ukiran bahasa Mandarin. Di belakang aku ini pernah menjadi area pemukiman orang Tionghoa di Vladivostok
pada awal abad ke-20. Tetapi sekarang sudah terbengkalai. Jika kita mundur ke lebih dari 100 tahun yang lalu, kita akan menemukan sebuah dunia yang sangat berbeda di sini, sebuah komunitas Tionghoa yang disebut Milyonka. Setelah perjanjian Beijing antara dinasti Qing dan Rusia ditandatangani, Vladivostok menjadi wilayah Rusia dan pembangunan besar-besaran dimulai. Para petani dan pengrajin dari beberapa daerah pesisir di Tiongkok yang hanya terpisah laut dengan Vladivostok berbondong-bondong mencari nafkah ke Vladivostok. Lama-kelamaan, Milyonka menjadi pusat komunitas Tionghoa. Namun pada era Soviet setelah Stalin berkuasa, kebijakan keras diterapkan. Milyonka dianggap oleh otoritas Soviet sebagai sarang mata-mata dan sarang kontra-revolusi. Dalam kampanye pembersihan besar-besaran dari tahun 1936 hingga tahun 1938, Soviet secara sistematis mengusir hampir semua warga Tionghoa. Komunitas Milyonka yang besar lenyap hampir dalam satu malam, dihapuskan secara fisik dan budaya. Ini semuanya bangunan peninggalan awal abad ke-20. Tak jauh dari tempat tadi, ada sebuah grafiti dan banyak sekali wajah-wajah orang Asia pada grafiti tersebut. Karena dulunya tempat ini memang pernah menjadi pusat pemukiman orang Asia Timur dari Tiongkok, Korea, maupun Jepang. Itu di sana ada lampion, unsur-unsur oriental. Lalu di sebelah sini ada juga grafiti naga, tarian naga. Ini toko coklat, namanya Primorsky Konditor. Aku mau beli sedikit oleh-oleh. Yang kayak gini 800 rubel. 160 ribuan. Aku beli yang kayak gini dua. Satunya 920 rubel. Kurang lebih 180 ribu rupiah. Susahnya komunikasi di sini harus pakai translate di sini. Mereka nggak ngerti bahasa Inggris juga. Saya mau yang ini 300 gram. Spasiba. Ini aku mau beli beberapa souvenir. Ini tempelan kulkas Matryoshka, boneka khas Rusia. Aku beli 4 dah. Wah, ini lucu-lucu banget ya. Matryoshka yang kayak gini 1.700 rubel. 300 ribuan ya. Kalau yang kayak gini harganya 5.200 rubel. 1 juta kayak gini. Kalau ini dari kayu. Yang ini lucu juga nih. Ini dari kayu gitu juga. Mehong ya, yang kayak gini 3.550 rubel, 700.000. Vladimir Putin. 1.590. Boneka-boneka. 1.750, 300 ribuan. Ini semuanya asli kerajinan tangan, handicraft, makanya mahal ya. Yang kayak gini kecil 3.000 rubel, 600.000. Ini tasnya bagus juga. Buat belanja ke supermarket gitu ya. Yang kayak gini harganya 1.190, 200 ribuan. Yep.
Sedang diadakan acara di sini. Rame banget ya. Ini hari Sabtu. Aku mau makan dulu. Ini restoran Georgia yang sangat terkenal di Vladivostok. Halo. Ramai banget nih restorannya. Да, можно, конечно. Tersedia menu dengan bahasa Inggris, Korea, dan Mandarin. Scan QR code-nya. Ini ada pilihannya English menu. Untuk pembayaran di Rusia, sekarang kebanyakan sudah cashless ya, termasuk di restoran, belanja di supermarket. Orang lokal kebanyakan sudah jarang pakai uang cash. Tapi buat orang luar mau nggak mau, harus pakai cash, mata uang rubel. Karena sekarang Visa dan Mastercard nggak bisa dipergunakan di Rusia. Sedang mendapatkan sanksi dari Barat. Jadi mau nggak mau harus bawa uang cash. Aku sendiri kemarin sebelum datang ke Rusia udah tukar dulu ya, rubel. Dan bawa uang cash juga, mata uang China, mimpi buat jaga-jaga. Kalau nggak cukup bisa tukar di bank setempat. Kemarin aku sempat tukar juga. Dan tuh rate-nya lumayan ya. Nah ini minuman yang aku pesan. Kayaknya seger banget. Dalamnya ada raspberry gitu, makanya merah. Cheers. Segar banget. Ini dumplings khas Georgia, namanya khinkali. Aku pesan yang isi daging domba. Ini bedanya dengan dumplings China, bagian atasnya ini tebel banget ya. Dia gede, terus bagian atas ini tebel banget, padat. Dan aku cobain dulu dah. Ini kulitnya lebih tebal dibandingkan dengan dumpling China, xiaolongbao. Dalamnya ada supnya gitu ya. Nggak tahu nih bagian atasnya dimakan apa enggak ya. Tapi aku kurang suka ya, padat gitu, tepung. Aku pesan 2. Ini namanya tamina, ayam yang dimasak dengan cream sauce, jamur, dan bawang bombay, lalu dibungkus dengan roti pipih. Harganya 750 rubel atau sekitar 150.000 rupiah. Dalamnya ada ayam yang dimasak dengan cream sauce, terus ada jamur juga. Berkuah kelihatannya ya. Tadi ditaburi dengan daun bawang, terus dipanggang dengan roti seperti ini, flat bread gitu ya. Mari kita coba. Cream sauce-nya enak ya, nggak bikin enak. Terus ada pakai bawang bombay juga. Kita coba rotinya ya. Mantap. Oke, jadi ini aku udah di Bandara Vladivostok. Hari ini aku mau balik ke Beijing.
Jadi aku di Vladivostok cuma 24 jam, singkat banget. Seru banget Vladivostok. Lain kali kalau masih ada kesempatan aku pengen datang lagi, tapi pas musim dingin ya, biar suasananya berbeda. Penerbangan aku nanti dengan China Air, pesawat jam 6:10 terbang ke Beijing. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti vlog kali ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Oke, bye.